Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Yova Anugrah dari SDN 1 Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Garut. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.2. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu calon guru penggerak dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Bruce Lee, mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Tugas yang telah saya buat yaitu membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kompetensi sosial dan emosional yang akan diimplementasikan yaitu yang pertama, kesadaran diri. Di sini murid diharapkan akan mampu mengenali atau mengidentifikasi emosi dan potensi yang ada dalam dirinya, serta mampu menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai dalam dirinya. Yang kedua, manajemen diri. Di sini murid diharapkan mampu mengelola emosi yang dirasakan, menumbuhkan motivasi dalam diri, dan mengendalikan dirinya dalam situasi apapun. Yang ketiga, kesadaran sosial. Di sini murid diharapkan mampu mempertimbangkan pandangan orang lain serta bersedia mengakui kemampuan, kekuatan teman ataupun orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi. Murid diharapkan mampu memahami orang lain, mengembangkan empati, memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini murid diharapkan mampu mengenali nilai, preferensi, dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan identitas dan arah hidup yang diinginkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat mengacu pada pembelajaran eksplisit yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut RPP yang telah saya buat. Pada kegiatan pendahuluan, peserta didik melakukan pembiasaan dengan berbaris di depan kelas, berdoa bersama, dan tadarus. Itu merupakan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Kemudian guru menyapa peserta didik, menanyakan kabar, menanyakan perasaan hari ini yang dialami, memberikan motivasi. Itu merupakan kompetensi sosial emosional manajemen diri. Pada kegiatan inti, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Pada kelompok A, peserta didik yang mempunyai tingkat kemampuan rendah ditugaskan untuk memutar ulang video YouTube mengenal bagian tubuh tumbuhan dan diberikan kertas gambar tumbuhan tanpa label. Kelompok B dengan tingkat kemampuan yang sedang diberikan gambar tumbuhan dengan beberapa bagian yang belum diberi label dan diminta untuk melengkapi label bagian yang hilang dari gambar tersebut. Kelompok C, peserta didik yang mempunyai tingkat kemampuan tinggi diberikan berbagai jenis tumbuhan seperti tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, tanpa label bagiannya dan diminta untuk mengidentifikasi setiap bagian tumbuhan dan menuliskan fungsi khusus dari masing-masing bagian tersebut. Ini merupakan kompetensi sosial emosional, keterampilan relasi. Setelah berdiskusi, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ini merupakan kompetensi sosial emosional pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, pada kegiatan inti, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai topik yang telah dipelajari.
Ini merupakan kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai penguatan, semua peserta didik diajak melakukan diskusi kelas tentang struktur dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Ini merupakan kompetensi sosial emosional kesadaran sosial. Peserta didik diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Ini merupakan kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada kegiatan penutup, peserta didik diajak untuk mengkomunikasikan perasaan setelah mereka pelajari topik A dengan mengajukan pertanyaan apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas ini, apa yang disukai dan tidak disukai, kemudian pelajaran apa yang sudah didapat, dan apa yang ingin diubah untuk meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan hasil pembelajaran. Ini merupakan kompetensi sosial emosional dalam manajemen diri. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat dan memberikan gambaran tentang implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.